Yang penting, ayo hidup seuyunan, saling harga menghargai, hormat menghormati, jangan banyak nipu, jangan bikin-bikin sejarah palsu, jangan bangga-banggain nasab yang gak jelas. Kalau sudah ada ikrar dari mereka demikian, kita hentikan. Saya minta nanti dengan sungguh-sungguh pada Gusmar, udah teman-teman berhenti. Kalau ada dari mereka, mulai sekarang kami tidak akan lagi ngomong-ngomong turunan Nabi. Kita hentikan kajian ini. Di panggung kami tidak akan lagi bangga-banggain nasab. Pada orang kami tidak akan lagi doktrin-doktrin bahwa kami turun Nabi dan kamu harus menghargai saya. Kita hentikan kajian ini. Sudah dianggap tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Ini sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu bahwasannya video yang saya tampilkan di awal itu merupakan cuplikan dari pemaparan Kiai Haji Imaduddin yang sebetulnya durasinya panjang. Itu saya cuplik yang bagian itu ya yang saya tampilkan di awal karena saya pandang di bagian itu sangat penting sebetulnya untuk kita perhatikan. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwasannya yang penting hidup seuyun, saling harga menghargai, hormat menghormati. Ini saya kira sahabat semuanya sasarannya sudah jelas lah ya. Karena ini menyangkut masalah kasta, masalah kesombongan, masalah ketawaduan, dan yang terpenting beliau ingin menarik semuanya itu agar kita bisa seuyun, harga menghargai, hormat menghormati. Saya kira ini adalah pemaparan yang patut kita dukung bersama ya. Terlepas dari apakah Anda itu setuju dengan penelitian Kiai Haji Imaduddin ataupun tidak setuju. Karena ini adalah bentuk pengarahan yang dapat mempersatukan kita semua. Jadi ya nanti bisa kita masukkan ke dalam ranah Bhinneka Tunggal Ika seperti itu ya, berbeda-beda tetapi tetap masih satu tujuan, masih satu jua, begitulah kira-kira. Kemudian ada yang menarik pula ketika Kiai Haji Imaduddin di situ dengan tegas menyampaikan bahwa kalau sudah ada ikrar dari mereka demikian, di mana beliau sebelumnya sudah mewanti-wanti, sudah mewarning kepada wallahu alam sasarannya ini saya kira sahabat sudah bisa menebak lah ya kemana. Setelah beliau mewarning, mewanti-wanti, jangan banyak nipu, jangan bikin-bikin sejarah palsu, jangan bangga-banggakan nasab yang tidak jelas. Itu beliau menegaskan, kalau sudah ada ikrar dari mereka demikian itu isinya ya tadi, jangan banyak nipu, jangan bikin sejarah palsu, jangan bangga-banggakan nasab yang tidak jelas. Itu setelah diikrar, ada yang ikrar dari pihak, ya ini tentu yang biasanya mengaku sebagai keturunan Nabi ya, ini kan larinya ya ke situ sahabat. Uniknya di sini beliau bersedia untuk menghentikan kajian dan sudah dianggap tidak ada. Ini kan merupakan satu solusi yang saya kira bisa dipandang bersama. Kira-kira dari pihak yang biasanya mengaku sebagai keturunan Nabi ini bersedia apa tidak? Dan saya pikir ini sasaran beliau tidak kepada seluruh habaib secara keseluruhan tidak. Karena mengenai percaya atau tidaknya bahwa habaib itu keturunan Nabi, itu kan tentu di pribadi kita masing-masing. Ya kalau Anda menganggap penelitian Kiai Haji Imaduddin itu sebuah kebenaran ya akhirnya nanti silahkan Anda yakini itu. Para habaib bukanlah keturunan dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk yang tidak percaya ya silahkan juga untuk mempercayai bahwa para habaib itu bagian dari keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ini sekali lagi masalah keyakinan itu kan ya secara individu. Dan ketika di pembahasan umum, ya janganlah ini kemudian didoktrinkan sebagai kebenaran yang sifatnya sudah final,
Ternyata kan setelah dikaji-kaji ya tidak. Makanya solusi yang terbaik sebetulnya ini perlu diamini oleh yang bersangkutan seperti itu ya. Saya kira ini tidak habaib secara umum, tetapi yang biasanya mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Karena nanti efeknya ya seperti itu tadi. Sangat panjang sekali ketika dibahas dan juga pembuktian-pembuktiannya masih sangat membutuhkan data yang ya mendukung lah kalau dia itu keturunan Nabi. Kira-kira nanti ada yang bersedia apa enggak ya sahabat? Yang dari biasanya mengaku keturunan Nabi itu. Wallahu a'lam, ini saya kira bisa menjadi sebuah solusi untuk menghentikan geger-geger nasab seperti yang ada sekarang ini. Toh pada akhirnya kita semuanya ini merupakan satu kesatuan yang mana kita umat Islam adalah sama-sama menjadi hamba Allah yang nanti di akhirat pertanggungjawabannya kita akan dihisap masing-masing. Dan ketika kita membanggakan nasab, ya belum tentu juga nanti di akhirat kita akan menjadi lebih baik dari orang yang kita anggap nasabnya itu rendah. Kan poinnya kan di situ. Karena ya kita tahu walau bagaimanapun juga seseorang itu mulia atau tidak di hadapan Allah, seseorang itu tinggi atau tidak derajatnya di hadapan Allah, itu ukurannya adalah ketakwaan kita kepada Allah. Sedangkan ketakwaan itu ya mau nggak mau harus kita katakan tidak bisa diperbandingkan. Karena yang namanya ketakwaan, misalnya kamu, Anda atau siapa sajalah melaksanakan kebaikan, melaksanakan sesuatu yang diperintah oleh Allah, bisa jadi itu nilainya lebih rendah daripada orang yang kamu kira dia tidak pernah menjalankan perintah Allah dalam pandangan kamu. Ini dalam tanda kutip dalam pandangan kamu. Karena kadang-kadang kan gini sahabat ya, orang yang kita kira sebagai bukan orang yang bertakwa, ternyata dia itu lebih takwa daripada kita. Sehingga pada akhirnya apa? Kita ini tidak bisa mengatakan lebih tinggi dari si A, lebih tinggi dari si B. Kan pada akhirnya seperti itu. Makanya ini adalah sebuah solusi yang kiranya bisa dipahami, bisa diamini oleh yang bersangkutan itulah ya sahabat. Karena di masyarakat itu sering sekali dipertanyakan, ini habaib ini sebetulnya keturunan Nabi atau bukan? Nah ini kan juga merepotkan bagi kita-kita ini. Kalau saya jawab, oh itu keturunan Nabi, saya kan harus mempertanggungjawabkan secara ilmiah, mempertanggungjawabkan dunia akhirat juga. Dan sampai saat ini ya saya punya satu keyakinan, akan tetapi saya tidak mau menyampaikan keyakinan itu. Karena sebuah keyakinan ya dalam pandangan saya ya biar saya yang meyakini, kamu tahu atau enggak kan enggak jadi masalah. Kan seperti itu sebetulnya. Akan tetapi kalau ditanya orang ya untuk sementara ini saya tampilkan beberapa data, beberapa fakta yang sekarang ini berkembang. Saya tidak ingin mendoktrin orang, oh dia itu harus kita yakini sebagai keturunan Nabi, atau saya mendoktrin orang, dia itu harus kita yakini bukan keturunan Nabi. Ya tidak seperti itu juga. Karena ini ranah-ranah keyakinan ya pribadi-pribadi. Bagi saya kok seperti itu. Dan saya kira ini perlu dimaklumi sahabat ya, apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin, dan ternyata kita bisa menyimpulkan pada akhirnya adalah Kiai Haji Imaduddin bersedia menganggap penelitiannya itu tidak ada apabila ada dari mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi bersedia berekrar menghentikan aksi-aksi seperti itu. Biarlah masyarakat ini menilai dan meyakini sebagaimana ilmu yang dia miliki, sebagaimana apa yang dia yakini berdasarkan data-data yang dia pelajari. Tidak usah kita mendoktrin atau memaksa keyakinan seseorang agar sama dengan kita. Dan itu bagi saya merupakan bagian dari pengembangan sebuah ilmu pengetahuan. Jadi kita berjalan nanti sesuai dengan
pengetahuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.